Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Ibu semuanya? Dan juga para bapak yang ada di sebelah kanan saya, Masya Allah. Sebelumnya saya ingin mengucapkan dulu salam hormat dan ta'zim saya kepada Bapak Haji Agen Suhari selaku Ketua Takmir Masjid Al-Amin Kebumen. Assalamualaikum Bapak. Terima kasih telah menerima kehadiran kami pada hari ini. Kemudian serta seluruh pengurus Masjid Al-Amin yang saya hormati Bapak Kadit Kestra Kabupaten Kebumen. Assalamualaikum Bapak. Yang saya hormati rekan-rekan dari Pondok Darul Furqan. Assalamualaikum. Tim Madinah Dakwah, rekan-rekan dari relawan Pesantren Bisnis Indonesia, dan juga teman-teman dari Dinas Pemerintahan Kabupaten Kebumen, teman-teman dari Akhlak Bergerak, para tokoh masyarakat, alim ulama, para guru-guru di sini, para ustadz, ustadzah yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Sebelumnya saya mohon izin kepada Ibu, karena duduk di atas bukan berarti apa-apa, melainkan kalau duduk di bawah di belakangnya tidak terlihat Pak Bu. Jadi izin duduk di atas boleh ya Bu? Ibu-ibu sehat ya Bu? Rasa-rasanya saya pernah datang ke tempat ini beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah. Wah, betul kah? Masya Allah. Ada yang pernah ketemu sama saya sebelumnya di tempat ini? Coba angkat tangannya. Oh, ada beberapa ya, Masya Allah. Baik, Allah takdirkan saya datang lagi kemari, ibu sekalian. Hari ini kita membahas tema yang diberikan oleh panitia adalah Islam memuliakan wanita. Sebelumnya saya mau kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Setelah itu kita akan masuk materinya. Boleh, ibu sekalian? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, bersihkanlah hati kami, ya Allah, luruskanlah niat kami, ya Allah. Mudahkanlah kami dalam menerima ilmu, ya Allah. Mudahkan kami mengamalkan apa yang telah kami tahu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ibu semua yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya membahas mengenai Islam memuliakan wanita, ada baiknya kita tahu dulu bagaimana posisi wanita sebelum kedatangan Islam dan bagaimana wanita setelah kedatangan Islam. Kita lihat di zaman dulu orang-orang Yunani misalnya menganggap wanita sebagai sarana kesenangan saja. Atau orang-orang Romawi misalnya memberikan hak atas seorang ayah atau seorang suami menjual anak-anak perempuannya atau boleh menjual istrinya. Dulu posisi wanita seperti itu. Atau orang Arab jahiliyah seperti yang ibu-ibu semua tahu, bagaimana bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup dikarenakan mereka menganggap perempuan-perempuan itu sebagai sebuah aib sangat memalukan untuk mereka. Maka teman-teman lihat dulu dalam surah An-Nahl ayat 58 sebagai bukti bagaimana orang Arab jahiliyah tidak menghargai wanita di zaman itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan mereka, maka merah padamlah mukanya dan dia sangat marah, dan seterusnya. Jadi dalil ini menjadi salah satu penguat kita bahwa di zaman dulu orang-orang Arab jahiliyah merasa malu dengan kehadiran anak-anak perempuan.
Mereka mengubur anak-anak perempuan mereka, sebagian dikubur setelah begitu lahir langsung dikubur. Ada juga yang menguburnya ketika anak-anak perempuan itu mampu berjalan dan berbicara baru langsung dikubur. Jadi intinya perempuan-perempuan di masa sebelum Islam hanya dijadikan sebagai perhiasan, pemuas hawa nafsu belaka, tidak ada harganya sama sekali. Bahkan di Arab jahiliyah perempuan-perempuan tidak mendapatkan harta waris. Perempuan-perempuan justru bisa diwarisi. Artinya kalau suaminya meninggal dunia, perempuannya bisa diwarisi. Bayangkan ibu-ibu sekalian. Ya, jadi tidak ada harganya. Namun bagaimana ketika Islam datang? Bagaimana posisi wanita? Masya Allah, teman-teman lihat, dalam setiap perangnya wanita dimuliakan. Ketika dia sebagai seorang anak, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memiliki 2 anak perempuan, 3 atau 2 anak perempuan, atau 1 bahkan, kalau seandainya kita mengajak atau mendidiknya, mengajarkannya dengan nilai-nilai kebaikan, maka dia menjadi penghalang bagi orang tuanya dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya anak perempuan yang kita didik dengan sebaik-baiknya, kita besarkan dengan sebaik-baiknya, maka anak-anak perempuan ini menjadi penghalang bagi nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya ketika dia menjadi seorang istri, bagaimana Islam mengajarkan agar istri diperlakukan dengan sangat baik. Contoh dalam surah An-Nisa ayat ke-19 ada kalimat wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katsira. Surah An-Nisa ayat 19. Dan bergaullah dengan para wanita dengan cara yang patut, bergaullah dengan mereka, dengan pasanganmu dengan cara yang baik. Apabila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Atau dalam hadis lain disebutkan wala tadribul wajh, para laki-laki, para suami tidak boleh pukul wajah istri, wala tuqabbi, tidak boleh istri itu dicaci maki, wala tahjur ila fil bait, kalau dia diamnya di rumah saja. Kadang-kadang kalau kita lagi kesal, kemudian kita mendiamkan di rumah, seperti itu dalam beberapa masa sampai kita balik kembali. Atau dikatakan dalam hadis yang lain, perempuan-perempuan ini terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau didiamkan tetap bengkok, kalau dipaksa patah. Artinya para perempuan wajib diperlakukan dengan baik. Atau Rasul juga katakan perempuan-perempuan ini seperti gelas-gelas kaca yang kalau kita namanya gelas-gelas kaca, kalau kena sedikit saja dia akan pecah. Artinya perempuan-perempuan ini lembut sekali, sehingga harus diperlakukan dengan lembut. Itu kalau posisinya sebagai seorang istri. Bagaimana kalau posisinya sebagai seorang ibu? Kata Rasulullah, ya Rasul, kepada siapa aku harus berbakti pertama kali? Maka Rasul mengatakan ibu, kemudian ayah. Ibu itu melakukan hal-hal yang ayah tidak bisa lakukan. Apa saja itu? Ada mengandung, ayah kan tidak bisa mengandung. Ada melahirkan dan ada menyusui. 3 hal yang tidak bisa ayah lakukan. Makanya Rasulullah SAW ingatkan, perhatikan ibumu dan ayahmu. Atau kita lihat dalam surah Luqman ayat ke-14. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an yashkur li walidayhi. Kita diminta untuk berbuat baik kepada ibu bapak, terkhusus kepada ibu yang telah mengandung kita dalam keadaan lemah bertambah-tambah. Jadi secara singkat di awal kita sudah sama-sama tahu bahwa teman-teman sekalian, seorang perempuan di dalam Islam posisinya sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu sangat dimuliakan luar biasa. Bahkan Nabi Adam alaihissalam ketika diciptakan Allah di surga, semuanya Allah kasih, namun tetap merasa hampa dirinya ketika tidak ada seorang wanita yang bersama dengannya. Betul? Ternyata wanita ini yang kemudian kita kenal dengan nama Siti Hawa mampu menenteramkan hati dari seorang Nabi Adam alaihissalam. Jadi dengan kehadiran seorang wanita maka muncul energi positif yang bermanfaat
berupa rasa cinta, kasih sayang, dan motivasi hidup dari Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam itu sudah dikasih semuanya di surga, sudah lengkap ibu-ibu sekalian. Hanya saja beliau ada rasa kurang. Barulah ketika Siti Hawa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidup Nabi Adam alaihissalam terasa lengkap. Maka kita lihat dalam surah Ar-Rum ayat ke-21. Biasanya kalau undangan pernikahan kita bertemu ayat ini. Apa bunyinya ayat ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia menciptakan istrimu dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung merasa tentram, supaya kamu dijadikan rasa kasih sayang di antaramu. Artinya, dengan kehadiran seorang perempuan, maka kehidupan terasa tentram seharusnya, dan akhirnya terciptalah kasih sayang dan rasa cinta yang luar biasa. Baik, itu awalan ibu sekalian, bagaimana seorang perempuan dimuliakan luar biasa di dalam Islam. Dan sebelum kita bahas apa-apa saja sih tugas-tugas wanita di dalam kehidupan ini, mari kita lihat bahwa ternyata ini ada beberapa ayat Islam sangat memuliakan wanita. Yang pertama, wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal beribadah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam surah An-Nisa ayat 124. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh baik laki-laki dan wanita sedang dia orang beriman, maka mereka akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walaupun sedikit pun. Jadi bukti bahwa wanita dimuliakan di dalam Islam, yang pertama, wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal ibadah dan dalam hal mendapatkan pahala. Kedua, wanita adalah partner laki-laki dalam beramal ma'ruf nahi munkar. Dalilnya dalam surah At-Taubah ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah. Innallaha 'azizun hakim. Surah At-Taubah ayat 71. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh pada hal-hal yang ma'ruf, pada hal-hal yang baik, dan mencegah pada hal-hal yang buruk. Mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu adalah orang-orang yang diberikan rahmat kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi bukti yang kedua bagaimana Islam memuliakan wanita berikutnya adalah wanita adalah partner laki-laki dalam beramal ma'ruf dan nahi munkar. Maka teman-teman sekalian, Masya Allah luar biasanya Islam ini. Bahkan ada satu kisah, kalau teman-teman pernah mendengar, ketika seorang muslimah kehormatannya diganggu, maka Rasulullah SAW membela luar biasa wanita muslimah ini. Diceritakan seorang wanita muslimah sedang berbelanja membeli sebuah keperluan di pasar Bani Qainuqa. Kemudian ada orang-orang iseng yang jahil yang kemudian membuka-buka auratnya, menarik-narik bajunya sehingga tersingkaplah auratnya tersebut. Dan ada seorang muslim, pemuda muslim yang melihat hal itu merasa marah karena saudara muslimahnya, sesama orang-orang yang beriman kepada Allah ini diganggu. Seorang muslimah itu ibarat mutiara yang terjaga kehormatannya, tidak boleh ada orang ganggu. Maka ketika ada pemuda muslim yang melihat saudaranya diperlakukan seperti itu, dia membela muslimah tersebut, sehingga terjadilah perkelahian antara seorang pemuda muslim ini dengan orang Yahudi yang mengganggu tersebut. Sehingga cerita akhirnya karena dalam peperangan, dalam pertikaian itu ya, terbunuhlah sang orang Yahudi ini, sehingga orang Yahudi ini pun menyerang sang pemuda muslim ini pun terbunuh. Itu semua diawali karena ingin membela seorang wanita muslimah. Lalu hal ini sampai di telinganya Rasulullah merasa
tidak boleh seorang wanita muslimah diganggu kehormatannya seperti itu. Maka Rasulullah memberikan pembelaannya dengan mengepung orang-orang atau Bani Qainuqa tersebut, sehingga Bani Qainuqa akhirnya menyerahkan di hadapan Rasulullah. Dari cerita ini sebenarnya kita ingin mengambil pelajaran. Rasulullah SAW sangat-sangat memuliakan muslimah, sangat menjaga kehormatan, menghargai seorang wanita muslimah. Pertanyaannya, kalau begitu bagaimana kita di zaman yang sekarang? Islam sudah menjaga, sudah menaikkan harkat derajat wanita dengan berbagai macam ayat-ayat Quran. Bahkan ada satu surah yang namanya An-Nisa, surah khusus para perempuan, teman-teman sekalian, betul ya? Ada surah khusus perempuan di dalam Quran. Ini surah apa? Dan kemudian dalam hadis banyak sekali dijelaskan bagaimana wanita-wanita dimuliakan. Pertanyaannya, kalau sudah dimuliakan, bagaimana dengan diri kita sendiri? Apa kita merendahkan diri kita sendiri? Yang harusnya kita ini menjadi orang-orang yang disebutkan dalam Quran dan hadis tadi, namun kita ini justru menjadi orang yang memecah belah, perusak, atau mungkin penggoda, atau mungkin membuat orang terperosok jatuh dalam dosa, atau seperti apa? Maka hari ini saya akan bahas sahabat-sahabat sekalian tentang peran-peran seorang muslimah dalam kehidupan. Setelah kita tahu apa yang menjadikan seorang wanita atau muslimah itu hebat, maka sekarang kita harus tahu bagaimana menjalankan peran kita dalam kehidupan. Ada 5 peran wanita dalam kehidupan. Yang pertama, muslimah sebagai seorang hamba Allah. Kedua, muslimah sebagai seorang anak. Ketiga, muslimah sebagai seorang istri. Keempat, muslimah sebagai seorang ibu. Kelima, muslimah sebagai seorang anggota masyarakat. Yang kelima-limanya kita harus membuktikan bahwa wanita ini betul-betul luar biasa di setiap peran-peran yang kita jalani. Pertama, kita sebagai seorang hamba Allah. Dalam surah Ad-Dariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bahwa khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Artinya kalau kita sudah tahu kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah, sebelum berbuat sesuatu, sebelum berkata sesuatu, berpikir terlebih dahulu, apakah yang saya lakukan ini dalam rangka ibadah kepada Allah? Kalau iya kita jalankan. Apakah yang saya katakan ini membuat Allah ridha? Yang saya katakan ini adalah bagian ibadah daripada Allah? Kalau iya katakan. Sebelum komentar sesuatu di sosial media, sekarang kan banyak tuh yang terciduk-ciduk di sosial media misalnya, betul ya Bu? Karena mengatakan hal-hal yang tidak betul, mengatakan hal-hal yang tidak baik, padahal akhlak di dunia nyata harus sama dengan akhlak di dunia maya. Apa yang kita katakan sama dengan apa yang kita tulis. Ingat, lisan adalah penterjemah hati. Tulisan yang kita ketik penterjemah hati. Seorang mukmin gak boleh asal melakukan perbuatan sesuatu atau asal mengatakan sesuatu. Karena seorang mukmin adalah orang lain selamat atas kejahatan lisan dan tangannya, lisan dan perbuatannya. Maka kalau kita mengakui atau menyadari bahwa diri kita itu sebagai seorang hamba Allah, maka jadikan semua aktivitas kehidupan kita adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Ibu-ibu datang ke masjid ini dalam rangka ibadah. Kalau niatnya mau minta foto aja deh sama Ustazah Oki, mending dapat foto. Kalau enggak, ntar kecewa. Betul ibu sekalian ya? Tapi kalau datang ke masjid ini mau mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, mau mengingatkan diri dan menjadi orang yang lebih baik, semoga Allah ridha, kan mudah-mudahan dapat pahala. Ibu-ibu bekerja urusan rumah tangga, capek nggak Bu? Wah, luar biasa, hebat ya. Wahai para ayah, para bapak, ibu-ibu itu luar biasa. Coba deh kita pikir, gaji tukang masak berapa? Gaji cleaning service berapa? Gaji tukang jahit, kalau ada bolong-bolong berapa? Ibu, apalagi Bu, gaji orang akuntan yang pengen keuangan, ngurus keuangan berapa gajinya? Tukang pijit, mahal itu gajinya. Tapi semuanya bisa dilakukan oleh ibu rumah tangga. Ya, Masya Allah. Boleh tepuk tangan ibu rumah tangga, Masya Allah. Tidak ada jam kerjanya, bangun lebih awal, tidur paling akhir. Ya Bu, Masya Allah. Gak ada waktu liburnya. Lagi sakit pun kadang-kadang masih juga melakukan segala sesuatu. Hebatnya ibu rumah tangga ini luar biasa. Masya Allah.
Andai kan tiap pekerjaan digaji, wah berapa itu gajinya ibu rumah tangga itu tuh, ya Bu ya? Luar biasa. Saya selalu salut sama ibu rumah tangga hebat. Belum lagi yang punya anak-anak kecil, gaji babysitter mahal banget. Masya Allah, semua dilakukan. Coba kalau kita ibu sekalian mohon izin, kita niatkan semua yang kita lakukan itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Ya Allah, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan sebiji zarah yang ibu lakukan semuanya bernilai pahala. Makanya pernah suatu ketika Siti Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, wahai ayahku, aku butuh asisten rumah tangga. Kata Rasulullah, berpikir itu lebih baik kepada untuk dirimu. Berpikir alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, atau terserah teman-teman tambah pikir lainnya. Tapi kalau bapak-bapak punya uang berlebih, ibunya udah kalahan asisten rumah tangga, kata ibu alhamdulillah ya Allah, gitu ya Bu. Tapi kalau kata Rasulullah, Siti Fatimah berpikir itu sangat baik untukmu. Jadi semua yang kita lakukan, ibu lagi masak berpikir kepada Allah, ibu lagi nyetrika, itu laundry bukan yang murah, itu juga ada biayanya. Laundry, ibu lagi nyuci, lagi nyetrika, lagi nyapu, lagi ngepel, berpikir kepada Allah. Setiap detiknya bernilai pahala. Masya Allah, pundi-pundi pahalanya banyak sekali wahai para ibu. Jadi wahai para ibu, jangan sedih berlarut-larut karena semua yang kau lakukan semuanya bernilai pahala. Ihsan tuh ya anfusikum. Semua kebaikan yang kau lakukan akan kembali untuk dirimu sendiri. Jadi kembali lagi, tugas kita sebagai seorang hamba Allah adalah meniatkan semua yang kita lakukan bagian dari ibadah kepada Allah. Para pelajar meniatkan menuntut ilmu adalah bagian dari ibadah. Kita menjadi cerdas, kita menjadi pintar, kemudian kita bermanfaat untuk orang lain. Para ayah yang mencari nafkah, Masya Allah, luar biasa orang-orang mencari nafkah ini. Pernah Rasulullah bersama para sahabat lewat di satu tempat dan ada seorang laki-laki yang mempersiapkan diri untuk bekerja, untuk mengumpulkan kayu bakar, untuk dijadikan kayu bakar. Kata para sahabat, sayang sekali ya tenaganya digunakan untuk seperti itu, harusnya dia berjihad di jalan Allah. Kata Rasulullah, jangan kau berkata seperti itu. Siapapun yang bekerja dengan tangannya sendiri untuk menghindarkan diri dari meminta-minta, dia sedang berjihad fi sabilillah. Siapapun yang bekerja untuk memberikan nafkah kepada istri, anak-anak, maupun orang tuanya, keluarganya, dia sedang jihad fi sabilillah. Orang-orang ini sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah, ketika kita bekerja, kemudian niatnya adalah untuk mendapatkan redha Allah, semuanya pun bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, peran kita sebagai seorang muslimah, ibu sekalian, teman-teman sekalian, kita jadikan dalam setiap aktivitas kita, ya Allah, semoga Engkau terima ya Allah, semoga Engkau ridha ya Allah. Kalau begitu kan kita berpikir dulu ya Bu, sebelum melakukan sesuatu, sebelum bicara sesuatu, nggak asal bicara kan, nggak asal tulis kan di sosial media, karena kita akan berpikir, akan timbang masa-masa, apakah dampak dari yang kita lakukan, apakah jadi dosa jariah atau jadi amal jariah. Seorang mukmin meninggalkan perkara yang tiada guna baginya. Dalam surah Al-A'raf 179, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya Allah jadikan isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan dari manusia. Mereka punya hati, tapi hatinya tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata, tapi matanya tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka punya telinga, tapi telinganya tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itulah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih buruk lagi daripada itu. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ini firman-Nya Allah, Al-A'raf 179. Sudah dikasih mata, matanya tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah, tidak digunakan untuk baca Quran, tidak digunakan untuk melihat yang baik-baik. Kalau begitu lebih baik orang yang buta, orang yang tidak melihat.
karena mata mereka suci, masuk syurga, mata mereka mata syurga, dan tersebut tidak pernah melihat apa-apa yang buruk yang diharamkan oleh Allah. Mereka punya hati, tapi hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Punya telinga, tapi telinganya tuli, gak mendengarkan ayat-ayat Allah, gak mendengarkan kebaikan-kebaikan untuk membuat kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini lebih buruk daripada hewan ternak, kata Allah. Kenapa? Hewan ternak itu kalau di depannya ada bahaya, dia pasti pergi menjauh, dia tahu. Tapi manusia sudah tahu di depannya ada bahaya, sudah ada panduan dalam hidupnya, yaitu Al-Quran, mu'jizatnya Rasulullah, tidak dia ikuti, dia justru masuk ke dalam arah bahaya tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi kita, tidak mau masukkan kita ke dalam neraka. Kita sendiri yang memasukkan diri kita ke dalam nerakanya Allah. Suatu ketika Rasulullah dengan para sahabat, kemudian Rasulullah mengatakan bersama dengan tawanan-tawanan perang pada saat itu, Rasulullah mengatakan, wahai para sahabatku, lihat, di situ ada seorang ibu yang mencari anaknya, dan yang temukan